Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas kembali ya mengenai right issue BBRI. Jadi sebelumnya memang saya sudah pernah buat videonya ya mengenai BBRI. Judulnya pahami dulu sebelum menebus right issue BBRI agar tidak rugi ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya hanya ingin menambahkan aja karena ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ya. Jadi untuk BBRI ini kan cum date-nya sudah lewat. Jadi yang ingin mendapatkan BBRI R itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi ya kalau melalui kepemilikan BBRI ya seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di jadwalnya ini ya, saya kembali ke menunya HOTS ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini untuk di jadwalnya BBRI ya, corporate action BBRI di sini ya. Dia sebelumnya ya, cum date-nya tanggal 7 September. Ya kan sudah lewat. Jadi di pasar tunai pun sudah lewat ya, tanggal 9 September sudah lewat. Jadi kalaupun mau punya BBRI R yang harganya di harga 3.400 per lembarnya ya, eh, itu kita belinya pada saat trading period ya. Jadi trading periodnya ini yang saya kotakin di sini ya, 13 September. Jadi mulai Senin depan ini ya sampai dengan tanggal 22 September. Jadi waktunya itu mulai dari Senin ya 13 September sampai dengan 22 September hari Rabu. Sesi 1 terakhirnya ya, sebelum jam 11 seperti itu ya. Ada sekuritas yang sebelumnya jam 12, ada yang sebelum jam 11 ya. Tapi untuk amannya sih sebelum jam 11 ya. Terakhir itu tanggal 22 September tradingnya. Sesi 1 biasanya ya. Kalau saya sih sebelum jam 11 ya kalau mau beli ya seperti itu ya. Jadi kalau Anda mau menebusnya untuk BBRIR itu pastikan Anda tebusnya kalau bisa sih sebelum tanggal 22 ya. Seperti itu ya. Karena ada beberapa sekuritas yang dia masih manual ya, harus kirim ke customer service-nya ya untuk konfirmasinya kalau kita mau menebusnya seperti itu ya. Jadi nggak otomatis langsung terdebit di RDN kita ya, seperti itu ya. Jangan salah paham ya. Nanti jangan-jangan oh right issue nanti otomatis dapat sendiri, otomatis masuk sendiri ke portfolio. Enggak ya. Memang untuk BBRI R-nya itu memang otomatis masuk ke portfolio. Seperti ini contohnya ya, saya kasih contoh. Ini kan saya sudah punya untuk BBRI ya. Em, saya masukkan di sini ya. Bentar. Di ini ya. Nah, ini contohnya di portfolio ya. Ini angkanya agak kecil memangnya ya. Ini kan saya punya BBRI, average saya memang agak tinggi ya, 3930. Jadi ini BBRI R average-nya 0. Ini saya dapat ya BBRI R karena saya punya saham BBRI sampai dengan tanggal cum date-nya ya, seperti itu ya, tanggal 9 September 9 September ya. Maaf, 7 September ya cum date-nya ya. Jadi saya sudah punya sahamnya pada saat 7 September itu sudah punya ya. Jadi saya punya hak untuk membeli saham BBRI R ya di harga 3.400 seperti itu ya. Nah, kalau yang sebelumnya sudah lewat, kalau ingin mendapatkan hak BBRI R untuk membeli di harga 3.400, maka kita harus beli pada saat trading period. Tanggalnya yaitu tanggal ini ya, mulai tanggal 13 September sampai dengan 22 September hari Rabu minggu depannya lagi ya seperti itu ya. Tapi jangan sampai mepet-mepet ya seperti itu ya. Kalau jadi pilihannya ada dua ya. Yang pertama, kalau sudah punya, kalau ingin menebus ya seperti itu ya untuk BBRI. Jadi solusinya bagaimana Pak Sunar kalau sudah punya pengen menebusnya ya seperti itu ya. Uh, itu tergantung sekuritasnya. Ada yang langsung pakai menu aplikasinya bisa langsung tebus ya. Jadi sebutkan aja Anda mau tebus berapa lembar seperti itu ya. Ada yang harus manual kirim ke email ke customer service-nya ya mau tebus berapa lembar seperti itu ya. Uh, jadi kalau saran saya sebelumnya ya saya sudah hitungkan di video sebelumnya ya. Um, ini kan sebentar ya. Saya sudah sarankan sebelumnya ya. Jadi BBRI ini kan dia right issue-nya kan 100 lembar saham lama mendapatkan 23 lembar saham baru. Dia closing-nya di 3910 ya. Pada waktu cum date-nya tanggal 7 September, kemudian harga RI-nya 3.400. Jadi harga teoritisnya di 3814 ya. Kurang lebih ya seperti itu ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk BBRI ini ya, perhitungannya ya, saya sebutkan lagi di sini. Sebentar saya ganti dulu untuk screen-nya ya.
Bentar ya, saya ganti dulu. Nah ini ya. Jadi setiap 100 lembar mendapatkan 23 lembar ya. Seperti itu ya. Kan saya sudah sebutkan kalau ingin dapat lot yang bulat, kita belinya waktu itu kan harus sekitar 5 lotan ya, berarti 500 lembar. Jadi Anda akan mendapatkan 115 lembar. Saran saya ya, kecuali Anda tipe investor, kalau mau nebus sih usahakan setiap pembulatan satu lot terdekat ya, seperti itu ya. Kalau dapatnya 115 ya mungkin tebusnya 100 lembar aja. Sisanya dicoba dijual di pasar nego ya, seperti itu ya. Nanti saya sebutkan bagaimana cara jualnya. Jadi kenapa seperti itu Pak Suntar? Karena pengalaman saya dulu jasa marga ya, waktu right issue ya, itu lotnya nggak bulat memangnya ya, ada sisanya. Nah waktu itu saya pikir ya udah saya tebus semuanya ya, waktu itu murah ya. Nah ternyata sisa 64 lembar itu kalau saya mau jual semuanya itu ternyata susah ya. Memang teorinya mudah ya, jual aja di pasar nego gitu ya. Tapi waktu itu saya coba input harganya nggak match gitu ya, seperti itu ya. Kecuali mungkin kontak teman yang benar-benar mau beli di harga tertentu ya, seperti itu ya, mungkin baru sama match. Itu pun kalau sama dengan satu sekuritas ya. Kalau beda sekuritas itu prosesnya agak rumit ya, terus terang aja ya. Jadi biasanya lebih mudah sama satu sekuritas ya, seperti itu ya, dalam satu sekuritas seperti itu ya, untuk pasar negonya. Jadi saran saya sih diikhlaskan aja yang 15 lembarnya, atau kita coba dibeli di pasar nego ya. Jadi untuk lembaran ini ya, untuk yang di luar satu lot ya, itu kita bisa beli di pasar nego ya, untuk right issue-nya ya, R-nya ya, seperti itu ya. Jadi sama dengan pasar reguler, tapi dia nggak harus satu lot seperti itu ya. Jadi kalau di pasar nego bisa kita coba beli ya, seperti itu ya. Tapi sejauh ini sih setahu saya sih susah match-nya ya. Tapi nggak tahu nanti kalau BBRI kalau rame ya, nggak tahu lagi ya. Nanti saya contohkan untuk kasus BBRI. Jadi tebusnya sih 100 lembar aja karena saya. Kecuali kalau Anda mau jadi investor ya. Oh Pak Sunar, 3.400 murah, saya tebus semua. Ya boleh-boleh saja. Anda masih mendapatkan dividennya juga ya, kalau dia masih terbagi dividen ya, walaupun cuma 15 lembar nggak sampai satu lot Anda dapat, karena dividen itu hitungannya per lembar bukan per lot ya. Jadi jangan salah paham seperti itu ya. Tapi kalau dalam kasus saya di SMR itu sebelumnya saya dapat dividen, walaupun nyangkut 64 lembar saya jualnya susah ya, seperti itu ya. Tapi terakhir dia nggak bagikan dividen. Kalau BBRI kan dia masih rajin bagikan dividen ya. Seharusnya sih kalau mau tebus semuanya per lembar ya, sampai 115 lembar ya nggak masalah. Kalau Anda misalnya punya 5 lot ya, seperti itu ya. Ya 15 lembar sisanya kalau Anda gak mau jual semua ya, itu masih sisa 15 lembar ya, paling tidak Anda masih mendapatkan dividen ya. Seperti itu ya. Nah, itu contohnya. Jadi jangan sampai kalau Anda tebus semua, Anda maunya spekulasi atau trading ya, nggak sistem invest jangka menengah atau jangka panjang. Ya, nanti yang 15 lembar itu ada kemungkinan ya nggak pasti ya, ada kemungkinan susah jualnya di pasar reguler, nggak bisa jual, kita harus jual di pasar nego. Bukan berarti nggak laku, nggak ya. Sepengalaman saya susah matchnya, terus terang aja ya. Nggak tahu kalau BBRI waktu itu jasa marga sih, seperti itu ya. Jadi saya contohkan perdagangan di pasar nego dan pasar reguler untuk BBRIR itu seperti apa gitu ya. Karena mulainya kan besok ya. Jadi saya mau contohkan nggak bisa. Saya contohkan yang sudah ada aja contohnya ya, seperti itu ya. Jadi di sini yang sudah ada tradingnya periodnya ya. Ini kita lihat trading period sekarang kan waktu saya bahas tanggal 12 September ya. Itu yang sudah terjadi mulainya saya ambil contoh yang TIFA ini ya saya. Ini BHIT kan, BHIT susah ya karena harganya dia di atas harga sekarang. Jadi mungkin susah cari ya. Saya cari tadi nggak ada ya untuk BHIT R-nya ya. Nggak ada orang jual, nggak ada transaksi beli. Ya daripada beli right-nya lebih baik beli sahamnya langsung. Kenapa ya? Karena daripada beli R-nya ya, ini saya lihatkan ya. Ini kan R-nya dia untuk BHIT ya, dia di harga 173. Jauh di atasnya harga sekarang ya, yang di pasar reguler ya. Jadi buat apa ribet-ribet beli R-nya seperti itu ya. Memang salah satu tujuannya BHIT untuk right issue sebagian itu untuk konversi obligasi ke sahamnya seperti itu ya. Jadi jangan salah paham ya. Jangan harganya right issue-nya di harga 173. Oh, buy sekarang aja, nanti pasti diangkat ke 173. Belum pasti ya, seperti itu ya. Ya bisa saja terjadi tapi belum pasti. Nah, ini saya kasih contoh yang TIFA ya. TIFA ini kan dia
trading periodnya tanggal 11 September sampai tanggal 15 ya, jadi masih berlangsung ya. Dia kan setiap 100 lembar saham TIFA yang lama ya, mendapatkan 229 lembar saham baru di harga 260 ya. Jadi kita hitung perhitungannya ya untuk TIFA ya. Jadi untuk TIFA kalau kita hitung, bentar ya. Ini saya sudah hitungkan untuk TIFA ya. Saya ganti dulu. Nah ini ya. Untuk TIFA di sini tertera tanggal 3 September ya. 3 September dia old-nya 100 lembar, new-nya 229 lembar. Terus harga close-nya waktu tanggal 3 September itu di harga 2080. Ya kan? Harga RI-nya di harga 260. Jadi harga teoritisnya itu di harga 810 ya, seperti itu ya. Jadi perlu kita ingat, berarti kan kalau misalnya kita nggak punya saham TIFA ya saya nggak menyarankan beli saham TIFA, nggak ya. Ini contoh ya, saya bahasnya BBRI, fokusnya di BBRI karena belum terjadi ya, saya nggak bisa ngomong karena perdagangannya untuk airnya belum mulai ya sampai video saya buat ya. Jadi kalau misalnya tanggal 3 September saya nggak punya sahamnya TIFA ya, kalau saya ingin dapat airnya TIFA bagaimana ya, kita beli ya, belinya di pasar reguler atau di pasar nego ya. Ini contohnya. Kalau contohnya di Mirai Asset ya, karena saya kebanyakan pakai Mirai Asset ya. Ya ini saya lihatkan contohnya, kita ke stock price history ya, kita lihat untuk TIFA. TIFA terus kemudian pakai R ya. Ini untuk right-nya ya. HMETD sepertinya. Ini KDB ya untuk sekuritasnya ya. Nah ini kalau kita lihat memang nggak ada perdagangan ya. Artinya bukan berarti nggak ada di perdagangan, ya kan? Ini belum terlihat ya, terutama di sekuritasnya ya. Kalau di sekuritas lainnya, saya nggak tahu ya apakah dia ada atau enggaknya, karena beda-beda ya. Nah seperti itu ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini harganya 256, tapi nggak ada orang beli ya, seperti itu ya. Ya mungkin kurang terkenal ya sahamnya TIFA ya, seperti itu ya. Jadi kalau beli di harga 256 berarti modal total kita ya, modal harga sahamnya itu ya. Tadi kan harganya kan pelaksanaannya di harga 260 ya. Seperti itu ya untuk TIFA ya. Harga RI-nya ya. Jadi kalau kita tebus 256 ya kan. Kalau kita beli di harga 256 ya, berarti ditambah aja 260, berarti modal kita 516 ya. Seperti itu contohnya. Tapi ini kan nggak ada yang beli ya, nggak ada transaksi, kebetulan aja. Kemudian kalau kita lihat di pasar nego ada nggak Mas Nar? Jadi kalau pasar nego itu ketiknya kode sahamnya, ya kan? Kemudian titik NG belakangnya ya, seperti itu ya. Nah ini kebetulan ada ya. Jadi di sekuritas Anda sama kurang lebih semuanya. Jadi ketik untuk BBRI ya, BBRI strip R titik NG untuk di pasar nego. Itu artinya untuk pembelian R-nya yang di bawah satu lot ya, seperti itu ya. Contohnya ini ya. Tapi nggak mesti satu lot ya, maksudnya nggak mesti di bawah satu lot ya, kadang-kadang bisa aja bulat ya, seperti itu. Nego itu artinya ya dia di luar pasar reguler ya, seperti itu ya. Jadi pasar saham itu ada 3 macam, pasar reguler atau RG ya, yang biasa kita trading itu, atau invest yang biasa kita buy and sell biasa ya. Kemudian ada pasar nego, untuk nego-nego ya, di harga tertentu atau di jumlah tertentu, seperti itu ya, jumlah lotnya ya, jumlah lembarnya maksud saya ya. Karena biasanya nggak genap satu lot bisa ya, seperti itu ya. Ada lagi pasar tunai, nanti ceritanya beda ya, seperti itu ya. Jadi modal belinya di sini harganya 400 ya. Ini ada dan volumenya 500 lembar ya, seperti itu ya. Jadi 20.000 harganya, 500 kali 400 kan 20.000 ya harganya ya. Jadi kalau beli ini ya berarti modalnya 400 ditambahkan 260, berarti kan harganya kan dapatnya 660 ya, seperti itu ya. 400 tambah 260 ya, 260. Nah harga terakhir untuk TIFA-nya sendiri kan kalau kita perhatikan untuk TIFA ya, itu harga terakhirnya kan dia di harga 960 ya, ARB lagi ya, seperti itu ya, atau dicek bawah ya. Nah seperti itu. Jadi Pak Sunar ini ya, coba kita lihat untuk TIFA-nya sendiri ya.
Nah, kita lihat ya, auto reject bawah ya di sini ya, 960 closingnya seperti itu ya. Nah, kurang lebih besok perdagangannya untuk BBRIR ya juga sama ya seperti itu ya, tergantung sekuritasnya seperti apa. Nah, saya nggak bilang kalau BBRIR itu harus Anda tebus atau enggak ya. Misalnya kalau Anda nggak mau tebus ya Anda jual aja R-nya, jangan dihanguskan karena kalau dihanguskan kan Anda nggak dapat uang ya seperti itu ya. Anda jualnya semasa trading period ya, tanggal 13 September sampai dengan 22 September. Usahakan sebelum tanggal 22 September lah kalau Anda mau jual BBRIR-nya. Nanti Anda tinggal ketik BBRI-R gitu ya. Ini belum muncul gitu ya. Ini kalau kita lihat ya, saya ketik kan dan itu kan belum muncul ya. Karena tradingnya belum terjadi ya. Ini saya enter kan nggak bisa. Ya, ini masih TIFA ya. Yang Anda lihat sekarang ini masih TIFA, screen-nya TIFA ya. Bukan BBRI ya. BBRIR-nya itu belum muncul ya. Begitu ya. Jadi Anda bisa jual biasanya sih cara jualnya sih tergantung menu sekuritasnya ya. Kalau di Mirai Asset itu jualnya pakai non regular bot order ya, 0813 seperti itu ya. Jadi Anda tinggal ketikkan kodenya ya. Ini contohnya sebelumnya ya, tifa.r/r kan. Seperti itu ya. Nanti Anda tinggal buy sesuai dengan listnya gitu ya. Nanti di fast ordernya itu ya, nanti dia muncul ya penawarannya ya seperti biasanya ya. Jadi ini contohnya TIFA ya. Nanti Anda ketik TIFA R ya, nanti dia muncul. Tapi ini nggak nampak ya R-nya ya, karena nggak ada orang yang beli dan nggak ada orang jual kebetulan. Kalau di pasar Nego dia nggak nampak di sini ya. Nanti Anda lihat di stock price history-nya ada ya seperti itu ya. Nah, kalau kurang jelas ya tanya sekuritasnya ya. Kalau contohnya lain di sekuritas yang lainnya ya, saya kasih contohnya di Jasa Utama Capital ya, yang kebetulan saya punya rekeningnya. Jadi saya coba ganti ke Jasa Utama Capital ya. Bentar ya, saya coba. Ya, ini di Jasa Utama Capital untuk TIFA. Jadi kalau kita perhatikan di sini ya, dia ini harga aslinya pasar reguler ya di sini. Ini kemudian R-nya nggak ada transaksi juga. Terus kemudian di pasar nego ini ada transaksi ya, seperti itu ya. Ini bidnya, lotnya, ini overnya ya, seperti itu ya. Jadi ordernya di sini, overnya di sini ya, bid lot sama overload ya, seperti itu ya. Harga di sini 68 ya. Sepertinya nggak ada transaksi di sini ya untuk sekuritasnya untuk Jasa Utama Capital ya, seperti itu ya. Jadi ini salah satu kelemahan di pasar nego adalah biasanya kalau sahamnya nggak populer ya, susah jualnya di pasar nego ya. Jasa Marga aja punya saya dulu aja 64 lembar mau jual susah ya. Nah, seperti itu ya. Nggak match, harus benar-benar match jumlahnya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Kadang-kadang kalau match pun itu lihat tergantung ya dan atau enggaknya, kita harus konfirmasi ke customer service-nya. Katanya sih seperti itu juga ya, seperti itu ya. Memang prosesnya agak ribet ya. Jadi kalau lebih simpelnya saran saya sih sisanya 15 lembar. Kalau Anda masih tipe investor ya tebus saja nggak apa-apa lah. Ya tapi jangan harap kalau Anda mau jual semuanya harus jual bersih sih sampai seperti di pasar reguler ya. Kalau lotnya nggak sampai pembulatan lot terdekat ya Anda mau jual bersih ya nggak bisa. Sisanya lembaran itu harus dijual di pasar nego ya, seperti itu ya. Jadi kalau untuk BBRI kita kembali ke chartnya lagi ya. Oh sebelum itu saya bahas mengenai dilusi ya. Ada yang tanya mengenai dilusi. Mas Sunar, dilusi itu apa gitu ya? Katanya kalau gak nebus rugi gitu ya. Karena akan terjadi dilusi ya. Jadi dilusi itu apa? Coba ini saya perhatikan ya. Saya balik lagi ke Excel ya sebentar. Excel saya di mana ya? Saya coba saya Excel. Iya. Nah, dari sini ya. Dilusi itu artinya seperti ini ya. Jadi misalnya BBRI kan dia mengadakan right issue ya. Dilusi itu dalam pengertian karena
menerbitkan saham baru, jadi sahamnya itu bertambah ya, seperti itu ya. Jadi misalnya contohnya ya, ini asalnya BBRI itu dia um, dia uh, jumlah saham beredarnya ya. Kalau berdasarkan laporan keuangan itu jumlah saham beredarnya sekitar 123 miliar 345 juta 810 ribu ya. Seperti itu ya. Kalau misalnya kita punya 100.000 lembar ya, seperti itu ya, 1000 lot ya, itu berarti kepemilikan kita di BBRI ya, itu berarti 0,00081% ya. Kalau misalnya nggak menebus, itu delusinya 18,86%. Artinya kalau kita nggak nebus, itu kepemilikan kita itu ya, yang sebelumnya 0,00081%, itu akan berkurang menjadi kepemilikan persentasenya menjadi 0,000066% ya, seperti itu ya. Nah, jadi istilahnya terdilusi ya, seperti itu ya. Karena kita nggak menebus, karena dia jumlah saham yang beredar itu dia lebih dari sebelumnya ya. Jadi otomatis persentasenya kita turun ya. Misalnya total saham mudahnya seperti ini ya. Total saham BBRI totalnya 100 lembar. Anda mempunyai 50, jangan 50 lembar ya. Hanya mempunyai 10 lembar ya. Seperti itu ya. Jadi kalau 10 dari 100 berarti Anda mempunyai 10% dari kepemilikan total BBRI ya. Terus kemudian dia right issue menjadi 200 lembar. Anda nggak nebus ya, tetap 10 lembar. Ya berarti otomatis kepemilikan Anda terdilusi ya, seperti itu ya. Jadi Anda bukan lagi 10% ya, 10 dari 100, melainkan 10 dari 200 ya. Karena jumlah sahamnya sekarang sudah 200. Jadi dilusinya kalau 50% seperti itu. Ya. Nah, ini kalau perhitungannya sih belum pasti dilusinya berapa persen karena prosesnya belum selesai ya, seperti itu ya. Kurang lebih perhitungannya dia 18,86% ya, seperti itu ya. Yaitu kurang lebih ya pastilah ya, seperti itu ya. Karena ya ada kemungkinan ya sudah pastilah kalau nggak ada sesuatu masalah ya, karena sudah dihitungkan. Jadi kalau Anda khawatir kalau nggak ditebus nanti dilusi gimana Mas? Sebenarnya pemikirannya mudah banget sih. Kalau kepemilikan Anda ya, walaupun Anda punya 100.000 ya, 100.000 lembar ya, itu kalau dikalikan harga 3.910 lah, seperti itu ya, itu Anda punyanya 391 juta. Itu pun Anda nggak sampai 1% ya, cuma 0,00081%. Masa sih kalau dilusi 18,86% dari 0,00081% itu dilusinya banyak ya, seperti itu ya. Yang concernnya biasanya itu orang yang punya saham banyak ya, misalnya kalau punya paling nggak ya 10 juta lembar gitu ya, 10 juta lembar pun itu 39 miliar ya, seperti itu ya. Itu pun 0,081% ya, nggak sampai 1% ya, dilusinya jadi 0,065% aja. Nah, apakah pengaruh gitu ya? Ini orang yang punya 39 miliar ya. Kalau kita mungkin ya punyanya mungkin di bawah itu ya. Jadi sih nggak efek ya. Misalnya kalau kita punya 100 lot lah ya. Misalnya 100 lot berarti kita punyanya sekitar 39 juta 100 ribuan ya. Nah, itu kan kepemilikannya 0,00008%. Dilusi 18,86% kan tinggal sisanya kan cuma ini. Ya kan? Ini kan rumusnya ya. Jadi M7 dikurangi M1 dikalikan ini ya, persentasenya ini ya, M7 ya. Jadi jadinya terdilusi jadi 0,00007%. Ya kan? Memang pengaruhnya banyak gitu ya. Kan nggak pengaruh ya. Jadi nggak harus Anda tebus, nggak. Kalau Anda nggak punya uang atau kira-kira cukup puas dengan harga yang Anda punya ya tidak perlu nebus. Tapi ya jangan, dengan catatan kalau Anda punya BBRI-nya jangan lupa Anda jual ya. Kalau nggak dijual nanti hangus, sayang ya. Anda jual pada waktu trading period ya. Nanti harganya berapa Pak Sunar? Nggak tahu nanti dibuka di berapa ya, saya nggak tahu ya. Karena belum terjadi ya. Ya nanti perhitungannya gampang aja. Misalnya harga penutupannya yang terakhir kan BBRI ya. Sebentar saya cekkan ya. Itu kan di harga 3780 ya penutupannya ini ya. Jadi kalau harganya right issue-nya kan 3.400 ya. Kalau dikurangi 3780 dikurangi 3.400 salah ketik. Dikurangi ini ya.
3.400 ya kan? Jadi harga R-nya per lembarnya kalau mau disamakan dengan harga pasar ya paling mahal ya 380 ya. Itu bagi yang ingin beli R-nya, BBRI R-nya, kalau nggak punya sahamnya pada waktu cum date-nya ya, kalau mau beli right-nya ya, jadi ya harusnya di bawah harga pasar ya. Kalau harga pasarnya maaf ya 3780 ya terakhir ya. Kalau harga pasarnya penutupan terakhir 3780 ya kan, dikurangi harga right issue-nya 3.400 ya, Anda belinya harusnya di bawah 380 ya belinya. Kalau Anda beli di atasnya, Anda sendiri yang rugi. Daripada beli BBRI R-nya, Anda langsung beli aja di pasar reguler harga saham yang biasa yang lama ini ya. Seperti itu ya. Jadi kita sih nggak perlu khawatir. Kalau proses cum date-nya sudah selesai ya otomatis nanti sudah terdilusi ya seperti itu ya sahamnya ya. Kalau dilusi sih saya sih nggak ambil pusing ya, karena terus terang aja kita nggak bukan konglomerat ya seperti itu ya. Kalau mau punya 1% saham BBRI aja harus punya berapa miliar ya itu ya. Bentar, saya coba ketikan ya untuk 1 juta lembar. 1 juta lembar aja masih belum gitu ya. Kalau 10 juta lembar masih belum juga ya seperti itu ya. Jadi 100 juta, 1 juta lembar baru 0,08 ya seperti itu ya. Karena dia ini jumlah sahamnya banyak banget ya seperti itu ya. Jadi terus terang aja saya bukan konglomerat ya. Jadi uangnya sih nggak banyak banget ya. Kalau dilusi sih nggak masalah ya seperti itu ya. Terus untuk pergerakan harga ke depannya kira-kira bagaimana untuk BBRI ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk kembali lagi ke AMI Broker ya. Sebenarnya di harga sekarang sudah cukup murah, tapi saya sudah sebutkan kalau turun di bawah 3.700 sih kalau trading lebih baik jual dulu. Memang saya sudah jual sebagian ya di harga 3690 ya. Karena saya memang sistemnya kalau kena jual stop loss atau trailing stop ya, biasanya saya jual ya. Saya pasang automatic order. Ya, gitu. Kalau perkara besoknya naik lagi ya nanti saya lihat kembali apakah saya mau buyback lagi di harga atasnya atau gimana. Kalau masih potensial tembus ke atas ya ya saya mungkin buyback kembali. Kalau saya sih saya jual sebagian karena saya menunggu nanti setelah proses right issue kalau sudah selesai semua ya, kalau dia sudah mulai naik ya saya beli seperti itu ya, buyback kembali kalau trennya masih bagus. Memang saat ini trennya masih cenderung sideways ya seperti itu ya. Kalau mau pasang trailing stop atau stop loss sebenarnya maksimumnya dipasang di 3600 ya, tapi mungkin ada beberapa kalau harga 3780 pasang di 3600 kan agak jauh ya, maksudnya agak jauh itu ya terserah sih seperti itu ya. Kalau Anda mau keep ke depannya ya tergantung performance-nya seperti apa. Apakah masih bagus BBRI ya seperti itu ke depannya. Kalau masih bagus biasanya sih kalau kita buy sekarang September Oktober ya, jualnya di Januari sekitar Januari sampai April biasanya profitnya masih positif. Selama marketnya positif ya seperti itu ya. Jadi kalau marketnya lesu, kalau ada isu tertentu atau pandemi seperti sebelumnya pandemi dia turun dalam ya kita nggak bisa profit ya seperti itu ya. Tapi secara fundamental sih BBRI sih lumayan bagus ya. Kalau kita lihat ini pergerakan asingnya ya sepertinya. Seperti ini kecenderungan sih nggak ada transaksi yang luar biasa ya dari pembelian asing ya. Cenderung flat datar, bahkan ini mendekati ada net sell di sini ya. Seperti itu ya. Ya, kalau menurut saya sih kesimpulannya ya, kalau punya BBRI R, kalau nggak mau tebus, Anda jual aja ya, jangan lupa dijual. Kemudian kalau Anda mau tebus ya silakan tebus, tapi kalau tebus ya pastikan, saran saya kalau bisa sih pembulatan lot terdekat. Kalau ganjil ya Anda tahu sendiri, kalau Anda mau jual semuanya sampai BBRI, mungkin di kemudian hari Anda nggak mau pegang lagi BBRI ya, Anda jual semuanya ya seperti itu ya. Anda nggak bisa jual karena susah ya, bukan nggak bisa ya bisa aja mungkin kalau Anda ketemu matchingnya, tapi pengalaman saya itu nggak semudah di pasar reguler ya kalau jual di pasar nego ya. Makanya dulu jasa marga itu saya pikir oh gampang lah nanti jual di pasar nego, banyak orang mau, ternyata susah ya, sampai sekarang belum laku-laku ya seperti itu ya. Pernah tempo hari sepertinya match ya, waktu saya klik sell match, ternyata nggak tahu, saya lihat di portfolionya masih ada gitu ya setelah T+3 ya, sebelumnya kan T+3 ya, sekarang kan T+2. Terus ternyata saya tanya customer service-nya,
orderannya nggak masuk ya, ternyata gitu. Nggak tahu kenapa sistem error atau gimana. Pokoknya intinya jual di pasar nego nggak semudah jual di pasar reguler itu dulu ya. Tapi sekarang saya nggak tahu lagi untuk BBRI ya. Ya untuk amannya seperti itu. Tapi kalau mau nebus semua ya silahkan, masih dapat dividen kok, walaupun cuma nggak sampai satu lot tapi per lembar kan, hitungannya dividen kan per lembar seperti itu. Kalau nggak punya BBRI R, kalau mau saham yang murah harganya ya Anda hitung aja rumusnya ya, harga sekarang dikurangi harga R-nya ya, seperti itu ya. Kalau harga R-nya itu terlalu tinggi ya kan, ya Anda lebih baik beli langsung di pasar reguler ya kalau harganya sama ya, seperti itu ya. Gampangannya seperti itu. Seperti contoh tadi ya, harga pasarnya kan 3780 penutupan terakhir ya, kemudian harga R-nya kan 3400, berarti paling mahal Anda beli R-nya itu di harga 380 ya, karena 3780 dikurangi 3400 setelah 380. Kalau Anda belinya di atas 380 ya lebih baik Anda langsung beli aja di pasar reguler ya, seperti itu ya. Atau nanti Anda lihat aja kalau ada yang jual nggak di pasar nego ya, yang BBRI biasa ya, siapa tahu ada yang jual lebih murah seperti itu ya. Kurang lebih seperti itulah. Saya juga mau coba beli ya BBRI R ya. Terus terang aja saya ingin coba beli untuk Senin ya di pasar nego juga, saya coba nanti ya apakah bisa lancar sekarang ya, seperti itu ya. Kurang lebih sih cukup ya untuk BBRI, jadi jangan terlalu bingung tebus atau nggak tebus. Kalau punya uangnya saran saya sih tebus saja, seperti itu ya. Itu saran saya, selama fundamental masih bagus, untuk jangka menengahnya masih potensial lah, seperti itu ya. Kalau yang belum dapat, pengen dapat BBRI R-nya ya, belinya usahakan sih di atas di bawah harga Rp300 ya R-nya ya, kan maunya nomor murah sih ya. Kalau harga 3780 kan maksimum 380 ya harga R-nya, tapi kalau mau nawar murah ya mungkin nawarnya di 300-an lah, seperti itu ya. Kalau dikasih ya lumayan, seperti itu ya. Tapi nggak tahu lagi kalau yang nggak paham R, dia asal klik asal jual ya, Anda dapat murah ya, mungkin Anda lagi ya beruntung ya, seperti itu ya. Ya sekian aja, jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Kalau ada pertanyaan atau komentar silakan tulis di kolom komentar ya. Seperti biasanya doa saya salam sehat, damai dan sejahtera selalu. Terima kasih.